Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandi Rizky Nugraha dari Prodi Sistem Informasi UT Bandung. Dalam video ini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi kebutuhan dari tugas 1 mata kuliah struktur data. Nah, langsung saja kepada videonya. Ya, ini langsung saja kita lihat dulu untuk ini langsung saja kita lihat dulu untuk soalnya dari tugas 1 struktur data. Di sini ada 5 soal. Yang pertama, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Lalu yang kedua, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Lalu yang ketiga, buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka tipe data integer yang berisi angka 7, 10, 20, dan 23. Pendeklarasian dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Lalu yang keempat, buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama angka tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris dan kolom berisi angka 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, 29. Nah, ini juga menggunakan Java. Lalu, buatlah deklarasi linked list dengan list angka yang memiliki list 22, 19, 44, 60, 72 menggunakan program Java. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuat programnya, jadi langsung saja kita ke programnya saja ya. Di sini saya menggunakan Visual Code Studio untuk membuat programnya. Dari soal-soal tersebut, program ini berisi beberapa contoh dasar penggunaan dari tipe data, variabel, array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan struktur data linked list yang dibuat dalam program Java. Pertama, kita lihat kode 2 perintah import yang di ini. Baris ini digunakan agar program bisa memanfaatkan kelas bawaan Java dari paket java.util, khususnya linked list dan array. Ini kedua import ini penting ya, karena akan membuat struktur data linked list dan juga memudahkan dalam inisialisasi datanya. Kemudian ada juga deklarasi kelas utama. Deklarasi kelas utama ini ada public class dan public static void yang main string ini. Kelas struktur data tugas adalah wadah utama dari seluruh kode. Lalu sedangkan yang main string ini adalah metode utama tempat program dimulai atau dijalankan. Nah, ini ada komennya juga. Yang pertama deklarasi variabel integer yang pertama struktur baris, integer, struktur baris. Baris ini artinya membuat sebuah variabel bernama struktur baris dengan tipe data integer. Nantinya ini digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, misalkan jumlah baris, jumlah data, ataupun numerik yang lainnya. Namun, pada contoh ini variabel hanya dideklarasikan tanpa diisi karena fokus pada cara deklarasinya saja. Lalu ada komen yang nomor 2, di sini deklarasi variabel string yang bernama kata baru. Di sini saya mendeklarasikan variabel kata baru bertipe string dan langsung memberinya nilai teks. Kemudian menggunakan sistem out print in untuk menampilkan isinya ke layar. Lalu bagian ini tuh langsung diisi dengan kata deklarasi tipe data string. Tuh. Jadi isinya itu hanya teks saja. Nah,
Yang ketiga ini deklarasi array satu dimensi yang 4 angka bertipe integer. Di sini sudah jelas ya, integer 4 angka yang berisi 7, 10, 20, dan 23. Lalu nanti akan ditampilkan isi array 4 angkanya. Lalu yang selanjutnya ada deklarasi array 2 dimensi yang dinamakan angka bertipe string 3 kali 3. Sebentar. Nah, ini ada isinya dari string data angka. Ini ada 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, dan 29. Nanti hasil dari tampilannya adalah isi array 2 dimensi angka berupa 3 kali 4 ya. 3 kali 3 maksud saya. Lalu yang terakhir ini yang nomor 5. Deklarasi linked list. Deklarasi linked list integer list angka. Nah, ini ada 22, 19, 44, 60, dan 72. Linked list adalah struktur yang mirip dengan array ya. Tapi lebih fleksibel karena elemen yang di dalamnya bisa bertambah atau berkurang tanpa harus mendefinisikan ukuran tetap. Di sini kita membuat linked list berisi 5 angka. Metodenya array as list. Digunakan untuk mengubah data daftar nilai menjadi list lalu dimasukkan ke dalam objek yang linked list ini. Nah, secara keseluruhannya dari program yang saya buat ini ada deklarasi variabel dengan tipe data seperti integer dan string. Lalu yang keduanya ada penggunaan array, yaitu yang digunakan ada array 1 dimensi dan array 2 dimensi untuk menyimpan banyak data sekaligus. Dan juga ada implementasi linked list, salah satu contoh struktur data dinamis yang umum digunakan dalam materi struktur data. Melalui contoh ini, kita dapat memahami perbedaan antara struktur data statis seperti array dan dinamis seperti linked list. Program ini juga dijalankan bisa dalam program Java, baik IDE atau NetBeans, Eclipse, dan aplikasi yang lain. Di sini saya menggunakan Visual Code Studio. Untuk melihat hasil akhirnya, kita langsung saja ke pengujian. Di sini kita ketik Java, lalu masukkan nama dari file Java-nya. Lalu kita langsung eksekusi dengan sintak Java struktur data tugas.java. Ini saya namanya seperti itu ya. Nah, ini langsung muncul untuk kelima poin dari tugas 1 struktur data. Yang pertama ada isi variabel kota baru yang merupakan deklarasi tipe data string. Lalu ada isi array 4 angka 7, 10, 20, dan 23. Lalu ada array 2 dimensi, array 3 kali 3 ya. Ada 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, dan 29. Lalu yang terakhir ini ada isi linked list angka. Nah, seperti ini. Jadi untuk hasil akhirnya sesuai dengan tugas 1 struktur data. Nah, yang ini ada tadi sudah ya, kita sudah buat deklarasi dan sudah sesuai semuanya. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.